Oke, baiklah. Di sini saya Samsul Hadi dengan NPM 24782031 akan menerangkan tentang materi PEX, modul dan fungsi, dan pemanggilan fungsi dalam modul. Di sini terdapat materinya ya. Di sini, nah ini adalah gambaran dari suatu PEX, modul dan fungsi, di mana PEX itu suatu wadah bisa dibilang ya, atau folder. Dalam file explorer, PEX itu disebut dengan folder, modul itu file, dan fungsi itu adalah fungsi ya, fungsi yang berada di dalam modul atau isi dari modul tersebut, isi dari file tersebut. Maka di sini agar lebih mudah kita langsung saja ya mempraktekkan apa sih modul itu, apa sih PEX dan fungsi itu. Jadi modul di sini ya gambarannya itu modul modul itu tuh ini nih. Modul file modul.py itu adalah modul dan di dalam modul.py itu terdapat sebuah fungsi dan modul ini adalah sebuah PEX yang berada di PEX.py atau PEX folder py. Nah, ini susunan atau struktur secara rincinya ya. Jadi di sini ada PEX ekstra yang di dalamnya terdapat modul iota.py. Di dalam modul iota.py ini terdapat sebuah fungsi. Nih, sama aja. Dan PEX itu tidak selalu berisi folder ya. Bisa PEX itu terdapat PEX lagi, dalam PEX terdapat PEX lagi, dan di dalam PEX lagi terdapat sebuah modul. Seperti itu. Nih, sama aja. Ini secara panjangnya ya. Kita berada di sini biasanya, di file explorer itu, di penyimpanan C, terdapat user, dan user lagi. Lalu kita buat sebuah PEX py, di dalamnya terdapat PEX modul, terdapat modul.py, dan di dalam PEX py ini tidak hanya terdapat sebuah modul yang judulnya modus ini ya. Ada modul package, ada modul procs, gitu kan. Di dalam modul package terdapat modul ekstra, di dalam modul ekstra terdapat modul good, di dalam modul good terdapat modul base. Itu. Di sini sudah ada mentahannya ya. Tinggal kita download aja. Oke, sudah terdownload. Kita cek. Jika pertama mendownload kan dia larinya ke sini ya. Kita pindah ke user agar kita samakan seperti tadi. Nah, ini nih. Ada user kan. Kita masuk sini. Kalau tadi kan di gambarannya tadi kan user kan ya. Di sini saya menggunakan nama saya. Di user kedua itu saya menggunakan nama saya. Samsul Hadi. Dan kita paste di sini. Sebelum itu kita ekstrak filenya dulu semua. Yang sudah kita download kita ekstrak file. Ini kita tunggu. Nah, di sini sudah saya ekstrak ya. Kita ganti nama, kita rename. Sebelum kita rename, kita cek dulu nih. Ini kan namanya masih acak-acakan ya, entah apa. Kita cek dulu. Terdapat PEX extra. Di dalamnya terdapat PEX good dan ugly. Di dalam ugly terdapat sebuah modul nih. Berarti PEX extra itu terdapat di PEX apa sih gitu kan? Kita cek di sini ternyata PEX extra itu terdapat di dalam package. Maka ini kita rubah menjadi package. Nah, seperti ini. Lalu folder package ini terdapat di mana sih? Terdapat di folder py atau PXPY. Ternyata di PXPY tidak hanya package aja, ada modul, ada proc yang dia setara lah, setara nih, sejajar. Maka kita akan membuat PEX modul dan PEX proc. Sebelum itu kita buat dulu sebuah PEX py ya, folder py ya. Kita buat dulu.
Kalian bisa membuatnya langsung di sini, di new sini, folder. Tapi saya akan membuatnya lewat terminal saja. Di sini saya menggunakan perintah mkdir untuk membuat sebuah folder ya atau directory. PY berhasil ya. Kita cek, kita refresh dulu. Nah, di sini sudah ada ya PY. Maka package ini dimasukkan ke dalam folder PY. Kita paste. Nah, di sini. Setelah itu tadi kita akan membuat sebuah folder atau page, prox, dan modul. Jadi kita tambah lagi mkdir prox. Di sini saya langsung membuat dua ya. Karena perintah mkdir itu kan membuat sebuah folder. Di sini saya membuat folder prox dan modul. Enter. Di sini tidak ada kesalahan. Coba di sini kita refresh. Oh, sorry, ada kesalahan. Kita hapus dulu. Ternyata jika kita ingin membuat folder di dalam folder, kita harus masuk ke folder yang awal terlebih dahulu. Kita masuk ke folder py, baru kita masukkan perintah ini. Nah, dia akan keluar secara otomatis ya. Lalu kita akan membuat sebuah modul di dalam page modules ini. Kita harus masuk dulu ke foldernya. Sini kita menggunakan perintah ignore untuk membuat sebuah modul ya. Lalu kita akan membuat sebuah folder atau sebuah modul. Kita akan membuat sebuah modul di dalam PagePro. Kita masuk ke PagePro. Nah, tidak ada kesalahan ya. Berarti kita sudah berhasil. Cara mengecek strukturnya kita kembali ke py, cd py. Salah perintah cd titik-titik ini. Nah, di sini kita sudah kembali ya ke text py atau folder py. Kita klik perintah 3/. Nah, di sini sudah terlihat strukturnya. Apakah sama dengan yang ada di materi? Coba ya. Kita cek. Di dalam folder py, kita kan berada di folder py ini ya. py3f. Kita kan berada di modul py, anggap saja di sini modul py. Di sini kita berada di sini. Dan di dalamnya terdapat package modul, package, dan prox. Di dalam folder package terdapat folder ekstra atau package ekstra. Di dalam package ekstra terdapat package good, ya benar. Terdapat apply, terdapat base juga. Jika sudah seperti ini, maka di sini perintahnya kita akan memanggil fungsi dari modul iota. Nih, di sini. Di mana modul iota itu terdapat dalam package ekstra dan package. Coba kita panggil ya. Kita buka Sublime Text. Di sini kita open file. Kita cari. Ini sudah benar sih, cuman biar lebih paham lagi.
Kita kan tadi berada di C ya, di penyimpanan C. Kita masuk ke user, Samsul Hadi. Kita cari PY. Kita masuk ke prox. Nah, di sini kita buka modul main.py. Nah, yang namanya fungsi itu terdapat di sini. Karena modul 2.py ini belum ada fungsi, maka kita akan memanggil fungsi dari modul iota. Gimana caranya? Nah, kita harus tahu apa isi dari modul iota terlebih dahulu. Jadi ini adalah isi dari modul iota. Terdapat iota. Kita copy aja, Pak Muswa. Kita paste di sini. Coba kita running. Kita save dulu, kita running. Terdapat error di sini. Ini kalau kalian running di apa namanya CMD, dia akan error juga. Kita masuk dulu ke prox ya. Kita running. Nah, error kan sama aja. Kenapa error? Karena mungkin fungsi iota ini ada yang nggak beres gitu, ada yang salah. Coba kita benerin dulu. Slashnya kita ganti. Fungsinya kita ganti. Setiap perubahan jangan lupa untuk dikontrol save ya. Ctrl S, kita running. Nah, di sini terpanggil tuh fungsi iota. Maka kalau di sini sudah bisa, maka di sini harusnya juga sudah bisa. Nah, maka kita sudah berhasil memanggil fungsi iota, di mana fungsi iota itu berada pada package extra. Kita panggil lewat package prox, lewat modul main 2.py. Kita sudah berhasil. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Ini ya. Kita copy, kita taruh di sini. Kita rubah lagi ininya. Tadi terdapat kesalahan di situ ya. Sini. Di sini kita masih sama memanggil fungsi iota. Hanya beberapa fungsi yang berbeda. Terdapat sebuah kesalahan ya di sini. Oh, ini F-nya belum diganti. Di sini terdapat dua fungsi iota yang terpanggil. Iota, iota. Lalu apa sih bedanya? Jadi di sini fungsi yang pertama kita memanggil fungsi iota menggunakan perintah import. Import extra.iota. Maka print di sini dia akan menampilkan sebuah patch lagi di mana modul iota itu terdapat pada patch extra.iota fungsi iota gitu. Tapi di sini kita yang kedua ini kita menggunakan fungsi from extra iota, di mana modul iota itu terdapat pada px extra. Kita panggil import fungsi iota, maka di sini print fungsi iota sudah cukup tanpa menambahkan pet lagi seperti itu. Dan biasanya ketika ada persamaan seperti ini kan sama nih ya petnya nih, pet eventnya sama kan ya, kita bisa hapus salah satunya, yang kedua kita hapus coba ya. Nah, seperti ini. Kita running masih bisa. Coba kita running ya di sini. Nah, masih bisa kan? Karena apa? Karena fungsi iota atau modul iota, modul ekstra ini apa package ekstra ini terdapat pada package ini, terdapat pada folder package. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak apa ya menuliskan path atau menuliskan alamat. Cukup satu alamat kita panggil beberapa modul yang ada di dalamnya gitu. Kita coba lagi ya. Di sini kita coba ekstra fungsi tahu. Kita coba ekstra fungsi tahu. Nah, di sini terdapat error ya. Kita ubah dulu.
Nah, di sini kita memanggil dua fungsi ya. Fungsi sigma dan fungsi tahu. Di mana fungsi sigma itu kita panggil menggunakan perintah import. Import extra .good .base sigma. Yang dimana dia itu menunjukkan bahwa fungsi sigma itu berada pada base yang setara dengan good, dan dua page ini terdapat pada page extra yang kita import atau kita panggil. Jadi di sini printnya itu terdapat page lagi. Kalau kita menggunakan di sini kita menggunakan from untuk memanggil fungsi tahu. Jadi from extra.good.base tahu import fungsi tahu. Jadi di sini kita tinggal print fungsi tahu, itu sudah cukup. Dan yang seperti saya bilang tadi, di sini kan ada pet lagi nih. Tapi di atas sudah ada pet lagi. Agar tidak double-double, kita hapus saja salah satu. Nah, kita save, kita running lagi. Ternyata masih bisa. Berarti pet itu asal dia masih sama, modul terdapat dalam satu pet yang sama, maka petnya itu cukup satu atau alamatnya cukup satu. Nah, di sini masih sama kan? Kita coba lagi ya, memanggil fungsi. Di sini ada fungsi, kita tadi sudah memanggil fungsi iota, fungsi sigma, dan tau. Maka kita belum memanggil fungsi alpha, meta, omega, psi. Kita belum memanggilnya ya. Coba kita cari dulu fungsinya di mana. Ini fungsi sigma. Kita coba panggil. Ini kita hapus ya, karena petnya atau alamatnya masih sama. Nah, di sini masih bisa di running, tidak ada error. Lalu apa bedanya? Nah, di sini kita menggunakan import, tapi kita juga menggunakan as. As itu bisa kita sebut alias. Jadi import extra.good.base.sigma as sig itu artinya alias sigma, alias fungsi sigma kita panggil. Lalu kita menggunakan perintah print. Print sig di sini ya. Fungsi sig kita panggil lagi sig dot fungsi sigma gitu. Sama, as itu alias berarti alpha gitu. Nah, di sini terdapat susunan yang seperti ini nih. Berbeda dengan yang lain. Dan di sini terdapat file yang sudah disediakan ya. Coba kita unduh. Kita unduh. Kita ekstrak terlebih dahulu. Ini kita pindah dulu ya. Pindah. Nah, ketika kita sudah mengambil file zip ya. File zip. Di dalamnya ternyata terdapat folder ekstra atau pack ekstra sama seperti tadi. Cuman kita akan langsung memanggil seperti ini dengan pet yang seperti ini. Kita coba di mana folder extra zip itu kita taruh di folder package ya. Jadi ini kita rename dulu extra extra pack.
Ini kita taruh di dalam modul B. Nah, di sini ada ya extract zip ya. Extract zip, kita masukkan tadi ke modul package ini. Bisa langsung ditarik aja ya, tarik gitu aja. Nah, di sini terdapat extra.zip dan extra. Lalu coba kita running dengan perintah ini. Kita ambil. Ini kita hapus semua ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita perhatikan lagi. Terdapat kesalahan di sini. Penulisan untuk pemanggilan fungsi seperti ini ya. Fungsi iota, fungsi beta, itu F-nya kita menggunakan F kapital. Jika kita menggunakan F seperti ini, dia akan error. Kita Ctrl save ya, jangan lupa kita running. Ternyata masih terdapat error di modul di sini ya. Nih, ternyata ada yang salah di sini. Extra good base sigma asik. Kita cek lagi strukturnya. Exit, package, extra. Coba kita menghapus pad ini. Kita save, kita running. Nah, ternyata terpanggil semua. Jadi ini apa namanya fungsi-fungsi ini terdapat pada package atau folder package. Jadi di sini ya fungsinya sudah terpanggil semua. Kita coba running di ini cmd apakah sama. Nah, sudah terpanggil semua ya. Kita memanggil fungsi sigma, fungsi alpha, fungsi iota, fungsi beta, kita sudah terpanggil semua di sini. Terus kita ingin melihat susunannya atau strukturnya. Kita bisa melihatnya di package py ya atau folder py ya dengan perintah dari f. Nah, di sini kita memanggil fungsi-fungsi ini lewat modul main2.py seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah package itu sama seperti folder atau bisa disebut dengan folder. Modul itu file, nama file di sini ada modul main2.py itu adalah sebuah file dan fungsi itu di dalamnya. Jadi dalam sebuah file itu terdapat fungsi atau catatan. Itu yang disebut fungsi. Jadi seperti itu. Dan fungsi itu kita bisa panggil dengan alamat atau path yang benar dan penulisan fungsi yang benar.
Oke, di sini materinya sudah habis. Saya pamit undur diri. Terima kasih.